Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan belajar AutoCAD dari mulai awal sampai bisa ya. Kita akan belajar 3D dari pengaturan tampilan sampai dengan kita bisa menggunakan perintah-perintah di AutoCAD 3D. Contohnya yang pertama ini seperti tampilan ini kita buat seperti ini. Untuk tampilan pertama kita akan buat di sini kan ada pilihan seperti ini ya, garis 3 seperti ini. Nah, kita akan melihat tampilan seperti ini di sini. Tampilan-tampilan yang saya gunakan itu yang dicentang seperti ini. Nah, nanti akan saya jelaskan apa fungsi-fungsi yang sudah dicentang ini ya. Yang pertama ini ada koordinat. Koordinat itu menentukan posisi kursor kita. Contoh ini yang ada di sini di bawah ini ya. Jadi kalau misalkan kita klik ini nonaktifkan, nanti koordinat tidak ada. Ini model space itu adalah tulisan model, hanya model ini tidak terlalu penting. Saya aktifkan ini hanya untuk menandai modelnya seperti ini. Jadi cuman mengetahui saja ya untuk ini ya. Terus selanjutnya adalah grid. Grid itu yang ini ya teman-teman, yang kotak-kotak seperti ini. Grid ini. Klik nih, tuh grid ya yang ini. Nonaktif, aktif. Apa fungsinya? Nah, seperti teman-teman lihat, contohnya ketika kita nonaktifkan layar yang tampil di sini itu tidak ada kotak-kotak, sedangkan tampilan yang standar itu ada kotak-kotaknya seperti ini. Nah, ketika diaktifkan ada garis bantu kotak-kotak seperti ini. Kalau teman-teman mau memiliki garis bantu, silahkan aktifkan untuk grid modenya ini. Nah, kalau misalkan terganggu dengan ini, nonaktifkan saja. Lalu selanjutnya lagi ada di dynamic input. Dynamic input itu yang ini ya teman-teman nih. Saya klik nonaktif untuk silakan. Nah, yang ini ya, yang ada tanda plus ini. Jadi ini fungsinya adalah tampilan perintah kita itu sesuai dengan titik koordinat, sesuai dengan titik mouse kita. Contoh ya, misalkan ketika kita mau membuat rectangle, di sini kan kursor ya, tandain kursor. Jadi ketika kita rectangle, maka tulisannya ada di sesuai kursor. Contoh rectangle. Nah, ada di sini sesuai kursor. Misalkan saya ke sebelah sini, rectangle ada di sini. Nah, jadi sesuai dengan titik kursor. Ketika di sini rectangle ada tulisan sini. Nah, ketika tidak diaktifkan, nonaktifkan ini, tulisannya akan di sini ya, ada di bawah. Ketika kita ketik rectangle, nah adanya di bawah ya, rectangle. Nah, seperti ini. Tinggal klik seperti ini ya. Ada keuntungan tersendiri sesuai selera dengan teman-teman ya. Misalkan kita buatnya dengan tampilan seperti ini rectangle, kita ketik klik di sini, misalkan mau membuat ukuran contoh ya 200 kali 200 mili kali 200 mili, kita tidak bisa menggunakan langsung 200,200. Contohnya 200 di sini ya, ini teman-teman ada di sini nih, 200,200. Ketika kali 200 kali 200 menggunakan ini pakainya koma ya, bukan titik atau bukan kali. Jadi 200,200, enter. Ini ukuran tidak akan sesuai dengan keinginan kita karena cara penginputannya ada yang kurang. Jadi ketika kita ukuran ini tidak sesuai 200 kali 200. Nah, ukurannya ngawur ya, tidak sesuai keinginan kita, tapi tetap bisa digunakan. Caranya ketika ketik rectangle,
rectangle ini ya, kita klik di sini. Lalu ketika mau mengetik 200 kali 200, kita dahulukan dulu mengetik add, seperti penulisan email ya, ada add-nya ya, add 200, 200. Nah, ketika ketik seperti ini akan betul sesuai keinginan kita ukurannya. Enter. Nah, ketika kita ukur, kalau ada teman-teman ada ukuran, klik dimension sini, langsung klik saja untuk mengetahui ukuran. Tapi kalau misalkan tidak ada tampilan ini, teman-teman bisa klik dim seperti ini, lalu ukuran dari sini ke sini, lalu dari sini ke sini, kita lihat ukurannya 200 kali 200. Nah, ini bedanya. Terus bagaimana dengan yang diaktifkan dynamic input ini? Dynamic input ini ketika kita aktifkan, ketika kita membuat rectangle, enter, klik di sini, ketika mengetik 200 langsung saja 200, koma ya teman-teman, jangan pakai kali atau titik, jadi 200, 200. Nah, ini sudah sesuai ukurannya, jadi tidak perlu penambahan perintah add terlebih dahulu. Ketika kita ketik dimension atau mengetahui ukuran, ini kita lihat di sini ukuran sudah sesuai, yaitu 200 kali 200. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Kita delete lagi. Terus selanjutnya setelah dynamic input ada ortho mode. Ortho mode itu ini ya, yang siku di sini ya teman-teman ya. Kita klik. Ortho mode mana? Oh, ini ya ortho mode ya. Nah, ini ya ortho mode ya teman-teman. Nah, ortho mode ini kita bisa diperlukan sesuai kebutuhan kita. Jadi ini ketika kita aktifkan, itu membuat garis yang lurus. Misalnya kita bikin line ya, contoh line. Kalau teman-teman ada tampilan line di sini, klik saja line, atau kalau misalkan tidak ada, ketik line, perintah line, lalu enter, klik di sini. Ketika kita tidak aktifkan ortho mode ini, kita menyesuaikannya agak sedikit susah ya, ada 1 derajat, 4 derajat, 6 derajat, dan seterusnya. Tapi kalau kita aktifkan ortho mode, ini akan menjadi garis lurus. Kalau ke kanan langsung terkunci di 0 derajat, kalau ke atasnya 90 derajat, ke kiri pun 180, dan begitu pula ke bawah 90 derajat, ke bawah 270. Jadi untuk mengunci garis lurus. Nah, itu teman-teman bedanya. Jadi buat garis bantu, kalau kita perlu, wah pengen lurus, takutnya bengkok ya sedikit, ya pakai ortho mode aktifkan. Oke, kita escape dulu. Lalu selanjutnya selain ortho mode ada polar tracking. Polar tracking ini yang lingkaran seperti ini. Nah, polar tracking ini lihat ya. Tuh ya teman-teman. Polar tracking yang ini. Polar tracking ini juga hampir mirip dengan ortho mode ini. Namun untuk polar tracking ini kita menyesuaikan dengan sudut yang dibutuhkan. Contohnya seperti tadi ya, ketika kita tidak aktifkan, ini nonaktifkan dulu. Ketika tidak aktifkan, kita ketik line, klik di sini. Ini tidak beraturan ya. Ketika kita aktifkan ini, dan ini ada pilihannya ya. Setiap 5 derajat 10, ketika aktifkan 5, 10, 15 dan seterusnya ya. Kelipatan 5, ini kelipatan 10, ini 15, jadi 15 derajat 30. Contoh kita aktifkan setiap 15 derajat. Nah, ketika kita geser, nanti ada garis bantu 0 derajat. Ketika kita 1, 2 atau dan seterusnya tidak ada. Ketika menyentuh angka 15, dia ada garis bantu warna hijau. Nah, 15 dan juga seterusnya 30. Mana 30? Nah, 30 dan seterusnya. Begitu juga misal teman-teman pakai yang setiap 5 derajat,
Jadi setiap kelipatan 5 dia ada garis bantu. Misal 5, 0, 5, 3 tidak ada, 5, nah 10. Nah, itu dan seterusnya. Di sini ada pilihannya setiap berapa derajat ya. Maaf teman-teman. Di sebelah sini ya ada setiap 90 derajat dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat. Oke. Kita skip lagi. Terus selanjutnya itu ada 2 dimensi object snap. Oke, 2D object snap ini itu seperti yang ini ya teman-teman. Nah, yang ini ya teman-teman. Ya. Nah, contoh ketika kita nonaktifkan, ini kita nonaktifkan dulu ya. Nanti kita jelasin satu-satu semua. Kita nonaktifkan. Nah, kita ketika contoh ketik line, kita bikin line dulu di sini. Ketika garis lurus seperti ini ke bawah, misalkan sini, atas lagi, misal enter. Dan juga misalkan lingkaran ya, lingkaran itu circle. Kalau teman-teman ada tampilannya di sini bisa klik saja, tapi saya ketik circle saja, barangkali teman-teman tidak ada, biar memudahkan buat teman-teman belajar ya. Ketik aja di sini. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya misalkan kita mau ketik, mau bikin garis ya teman-teman, bikin garis lain, misalkan dari ujung sini nih, dari sudut sini, waduh susah nih carinya seperti ini. Nah, ketika kita susah mencari sudut, ketika ngeklik sini, bantuannya adalah di sebelah sini. Kita aktifkan dulu ini, itu setiap endpoint. Endpoint itu setiap ujung. Nah, kita aktifkan, sudah aktif ya. Jadi ketika kita mau milih sudut, nah sudut, setiap sudut langsung terkunci. Jadi ketika kita klik di sini langsung ketemu dengan sudut. Sudut. Kalau untuk persilangan kita tidak bisa ya, karena kita hanya mengetik sudut seperti ini. Nah, terus apa ya bedanya dengan yang lain? Misalkan midpoint. Midpoint itu untuk pertengahan, setengahnya. Kita aktifkan ya. Tadi hanya ujung, sekarang ketika ketik tengah, ketika ujung, ketika tengah-tengah pun ada. Nah, segitiga ini tengah-tengah. Tengah-tengah antara sudut ini dan sudut ini. Begitu juga di sini ada. Tapi untuk pertemuan tidak bisa. Nah, sudut, tengah-tengah. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita aktifkan lagi untuk center, kalau center ini adalah tengah-tengah untuk lingkaran, ada di sini. Jadi ketika diaktifkan, nah tengah-tengahnya di sini sudah ada di lingkaran. Ketika kita tengah-tengah di kotak di sini itu tidak ada. Hanya ada yang lingkaran karena kita aktifkan yang lingkaran. Di sini juga ada pilihan yang kotak. Nah, untuk kotak kita aktifkan. Ketika ketik di sini nanti ada tengah-tengah kotak. Karena ini terhubung tidak terhubung ya teman-teman. Kita bikin dulu rectangle dulu, maaf. Rectangle dulu misalkan seperti ini. Nah, kita bikin line dari tengah-tengah sini. Nah, ketika tengah-tengah ini ada ya untuk yang kotak seperti ini. Lalu selanjutnya ini nodel. Nodel itu untuk di ini teman-teman, untuk di lingkaran, tanda di lingkaran ini. Seperti maaf teman-teman. Untuk node ini untuk tanda titik kecil untuk di lingkaran. Selanjutnya ada kuadran. Kuadran itu setiap pertengahan lingkaran. Misalkan lingkaran sini tengahnya mana, ini ke bawah. Nah, seperti ini. Terus dari sebelah sini ke sini. Jadi untuk pertengahan dari lingkaran. Selanjutnya itu ada intersection, itu pertemuan ya, seperti di contoh kita ketik lain ini
Nah, di pertemuan seperti ini itu akan terkunci seperti ini. Lalu selanjutnya extension itu ketika ada perpanjangan, sama aja ini ya, ini juga sama untuk setiap sudut pertemuan. Bedanya hanya ketika sudut tertentu saja tangan, dan yang terlihat tangan itu kalau misalkan ada lingkaran yang tidak bertemu dan kita mau tengah-tengah, ini bisa diklik di sini untuk tengah-tengah lingkaran. Atau neres ini setiap garis contohnya ya, ketika kita mau ngeklik di sini, hanya garis di sebelah sini dia akan terkunci di sudut ya, tapi tidak bisa di sini. X ini yang kecil ini bukan neres ya, tapi ini yang tadi apa namanya, yang intersection. Nah, tapi kalau misalkan neres itu seperti ini langsung. Nah, seperti ini nih, bisa membuat titik kunci di setiap garis manapun. Setiap ada garis kita klik, itu bisa di sebelah sini misalkan ketemu garis ini, nah terkunci sudutnya. Nah, ini sudut yang tadi terkunci itu ada di sini ya teman-teman, di perpendikular. Jadi di sini ketika lurus dari sini itu langsung terkunci di bawahnya, atau misalkan ke kanan nanti terkunci di sebelah kanannya langsung ada kotak. Jadi untuk kelurusan seperti itu. Ini juga sama untuk pertemuan antara garis dengan garis. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Lalu selanjutnya pilihan kita transparansi mungkin tidak terlalu diperlukan, hanya sesaat saja. Jadi untuk mentransparansi misalkan contoh dari penanda HC untuk arsir seperti itu. Nah, ini juga tidak terlalu penting sekali ya. Skala hanya mengetahui saja skala. Ini yang transparansi yang sebelah ini. Ini skala ya. Terus workspace switching itu pengaturan ini. Nah, ini unik nih teman-teman. Misalkan ini kan AutoCAD yang di sini tampilannya itu standar seperti ini. Nah, misalkan teman-teman mau pakai tampilan yang unik, jadi contohnya seperti ini biar teman-teman nih. Ini yang standar ya, ini tampilan yang drafting dan annotation. Tapi kalau misalkan mau tampilan dengan 3D basic, kita klik nanti tampilannya berubah. Contoh ya, saya klik ya seperti ini. Nanti hanya untuk 3D. Jadi yang diutamakan itu tampilan 3D-nya. Untuk di home-nya. Nah, tadi untuk tampilan yang tadi biar teman-teman bisa klik sama seperti yang saya pakai, itu bisa di drafting dan annotation. Kalau 3D modeling juga sama, maksudnya berbeda tampilannya, jadi sama untuk berubah-ubah juga. Nah, tampilannya seperti ini untuk tampilannya. Lalu selanjutnya misal ada tampilan yang AutoCAD klasik. Nah, ini sebelah kiri kanan ada tampilannya. Yang klasik tampilannya seperti ini ya. Nah, ini untuk tampilan klasik. Jadi teman-teman silahkan mau pilih tampilan yang mana. Nah, kalau saya lebih ke drafting dan annotation yang standar. Oke. Nah, seperti ini tampilannya ya. Terus di sini sudah selesai ya. Yang lain
unitnya yang saya aktifkan itu unit ini ya teman-teman, desimal atau hanya mengetahui saja ya untuk desimal engineering arsitektural. Jadi untuk konsep situ unitnya ya. Terus quick properties ini yang ini ya teman-teman, ini juga tidak terlalu penting, hanya untuk mengetahui status dari objek kita. Misalkan ini contoh, kita ketika tidak diaktifkan kita klik ini ya, ini hanya klik seperti ini saja ya, tapi ketika kita klik ininya aktifkan, jadi ketika kita ngeklik ini dia langsung ada keterangannya, ini adalah tipe polyline warna putih kan, seperti layarnya 0 dan sebagainya. Dan ketika kita ngeklik misal ini, langsung aktif keterangannya, ini adalah bentuk dari circle dan keterangan-keterangan selanjutnya yang lainnya gitu. Ini untuk properties. Nah, saya nonaktifkan saja. Nah, ini untuk tampilan di sini. Terus ini di sini kanan juga ini ada seperti ini ya. Ini unik teman-teman. Saya biasa dipakai ini untuk 3D ya teman-teman, untuk pembuatan 3D, dan ini juga untuk pembuatan tampilan video, nanti membuat video dari AutoCAD. Nah, biasa yang sering saya gunakan untuk tampilan saja ya teman-teman. Biasanya yang ini untuk video, kita jarang untuk bikin video, tapi sesekali bisa. Jadi misalkan kita klik ini orbit, kalaupun kita tidak ada, kita bisa ketik orbit. Contoh ya, misal teman-teman ya mau klik seperti ini, kita ketik seperti ini, jadi mau tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau perubahan yang halus, bisa dengan sambil ditahan shift pada komputer. Nah, ketika muter-muter ini akan lebih halus. Mau putar-putarnya seperti yang teman-teman mau, bisa lebih halus ya ketika ditahan shiftnya. Kalau untuk di luar juga bisa dirubah, dia hanya jadi ada perbedaan antara pemutar. Nanti teman-teman bisa coba sendiri apa perbedaannya, nanti bisa dirasakan sendiri ya. Tapi saya lebih suka ketika mengorbit objek ini sambil tahan shift, jadi lebih halus saja sesuai keinginan kita. Ini seperti ini. Ini biasanya di 3D kan mau tampil di atas bawah seperti itu, dengan sesuai dengan sudut pandang kita yang mau kan, lebih enak. Jadi kita escape dulu, kita tampilkan ke yang top lagi seperti awal. Nah, seperti ini lagi. Nah, itu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau aktifkan yang ada di sini, itu klik view sini. Nah, ini namanya navigation bar. Kalau ketika diaktifkan, kita klik saja, nah maka hilang. Kalau mau diaktifkan, kita klik. Nah, itu ya. Silakan teman-teman barangkali mau pakai di sini ada. Dan biasanya juga ini juga lumayan penting juga untuk properties. Nah, ini juga diaktifkan, misal ada di sebelah kiri. Nah, sebelah sini. Contoh misal ya, misalkan kita klik ini, bisa di home sih ya, di sini juga ada ya untuk ini apa, tapi kalau ini di properties ini lebih detail sekali. Adapun misalkan ada tulisan misalkan tulisan ya, kita bikin teks, contoh misalkan teks hanya yang seperti ini aja, teks, kita klik di sini, maaf kita ulangi, kita bikin teks, kita ngetik misalkan A B C D. Ketika kita ketik A B C sudah ya, kita escape. Yang ini misalkan kita klik, kita properties. Nah, ini manual ya teman-teman. Untuk misalkan kita teksnya mau ganti ukurannya menjadi lebih kecil, misalkan jadi ukuran 20, maka jadi lebih kecil.
atau mau warnanya di sini. Jadi di sini untuk pengaturan properties di setiap detail manual ya. Kalau misalkan teman-teman mau setting pengaturan semuanya, kita ketik dimension style, dim. Nah, jadi teman-teman bisa, contohnya misalkan di sini ada ya, kita bisa bikin new atau tampilan yang sekarang bisa dimodif. Jadi yang pengaturan yang sudah ada tadi kita gunakan, kita dimodif atau kita bikin baru. Nah, kita contohnya misalkan mau modif saja ya, kita modif. Nah, ini teman-teman, dari pertama ya, kita dari garis misalkan kita membuat warnanya ini sesuai by block. Jadi kalau misalkan kita punya garis, contoh ya, nggak bisa langsung ya, ketika kita bikin garis, nah kita by block, ketika kita ganti di yang di sebelah sini, ini bisa ganti langsung gitu. Tapi beda halnya dengan misalkan langsung red, kita harus diganti dengan di properties masing-masing, tidak bisa langsung dari sini. Jadi kita bisa by layer atau by block. Kan by layer, ini kan layer, kalau yang di sini yang block, ini seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang red atau apa, nanti dirubahnya agak sedikit susah, yaitu manual satu-satu, tidak bisa all. Ini untuk warna. Jadi biasanya kita itu bisa di by layer atau by block, biar ketika diganti bisa dengan partai besar. Misalkan mau ngedit itu garis ada 5 garis, kita edit 5 garisnya, kita blok 5 garis tersebut, nah kita ubah langsung bisa semuanya. Tapi kalau misalkan kita ketika bikin garis satu pakai ini, garis yang dua ini, nanti kita akan lebih rumit juga untuk merubahnya, yaitu dengan manual satu persatu, tidak bisa langsung di semuanya. Ini juga sama, ini adalah ketebalan garis. Ini ketebalan garis kita yang standar saja, by block. Terus misalkan baseline spasi kita di angka normal aja. Simbol, untuk simbol kita pakai ujung seperti ini, tanda panah. Yang sering dipakai kan ada tanda panah atau yang tipe dot seperti ini. Nah, kita yang tanda panah saja ya, yang seperti ini. Kalau misalkan yang dot, nah seperti ini nih. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa dilihat sendiri. Untuk ukuran misalkan kita pakai yang ini saja ya, yang panah ya. Ukurannya misalkan ini cuman kecil, misalkan untuk diperbesar ukurannya misalkan 5 meter, maka ininya makin besar. Kalau 2,5 seperti tadi itu kecil. Ini sesuai ukuran, jadi seperti itu. Nah, untuk teks ini misalkan standar. Kalau standar ini bisa diganti untuk tipe tulisan di sebelah sini ya, teman-teman. Nah, untuk tulisannya misalkan teman-teman di sini ganti nih. Terserah teman-teman mau tulisan pakai model apa. Kalau misalkan saya biasanya yang lebih suka Times New Roman ya, lebih elegan saja. Terus untuk ini bold biar tebal ya. Untuk besar di produk saya ya, itu ukuran 10 cukup. Tapi untuk teman-teman silahkan atur dengan kebutuhan teman-teman, besarannya berapa, nanti diganti di sini bisa. Apply set current close. Nah, tulisannya sudah berubah seperti ini. Terus ini tulisannya ya, kalau center itu di tengah-tengah, kalau above itu offset ya, di
di atas, tapi ada juga above offset, itu ini ada di bagian bawah nih, cheese dan below. Ini ya teman-teman untuk teks. Terus untuk ini saya lebih suka yang offset. Lalu untuk ininya tetapkan saja di sini. Kalau mau iso standar juga silahkan seperti ini. Balik lagi, tapi kalau misalkan mau yang ini kita klik aja yang ini. Untuk ukuran ininya saya pakai ukuran 5 ya. Terus untuk fit tidak apa-apa, itu nggak usah diubah. Misalkan, nah contoh untuk ini kan pakai koma ya, 2 angka di belakang koma, 112,26. Nah kalau misalkan mau tidak pakai koma, misalkan di sini ada 0, hanya 112,56 dan lainnya. Kalau misalkan ada 1 koma saja, silahkan belakang koma. Jadi tergantung kebutuhan ya, seperti itu. Nah, apalagi ya teman-teman, udah sih yang cukup dirubah hanya itu saja dulu ya. Untuk tampilan kita oke saja, kita set current. Nah misalkan kita bikin teks, kalau misalkan tadi kan teks ada ya, teks. Nah, bikin teks dari sini, misalkan kita bikin ABCDE, huruf besar aja ya, ABCDE. Nah ukurannya kan ukuran 10, sebesar ini. Nah gitu ya teman-teman, ini ukurannya 10 sebesar ini ya. Kalau ini tadi ukurannya nomor berapa ya, kalau ini 20 ya, lebih besar ya teman-teman ya. Kalau ini ukuran 10, lebih kecil. Terus ada lagi, ini ada namanya ladder. Ladder itu buat tanda mana ladder. Misalkan teman-teman ada ini, silahkan. Kalau misalkan tidak ada, ketik ladder. Jadi seperti ini. Jadi misalkan ini, kasih nama, enter. Nah namanya misalkan kotak. Oke, dah. Ini ukurannya sudah ukuran 10. Ininya misalkan wah terlalu kecil nih, kita ladder style ubah ya. Untuk ladder stylenya ladder style, ladder style. Nah di sini ubah ininya, modif. Untuk teksnya ikutin saja dengan yang pengaturan yang tadi, tapi untuk ini simbol ukurannya mungkin karena terlalu kecil, ukuran misal 5 ya. Oke, itu kita set current, lalu close. Masih kecil ya teman-teman. Header style kita rubah, modif. Untuk simbolnya kita misalkan misal 10 ya, misal 10. Oke, terus set current, terus